Kurang komunikasi politik juga bisa menyebabkan hal-hal yang terjadi di Aceh gitu ya. Walaupun ini sangat disayangkan karena harus segera dicari jalan keluarnya. Bila tadi statement resmi saya baca di beberapa media online mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai gitu, mungkin kemudian bisa tetap dilaksanakan tapi tempatnya berpindah gitu ya. Kalau memang ada kelompok-kelompok pihak-pihak tertentu, ya kita sebut sebagai syai'un itu ya, memang punya impresi untuk menghalang-halangi, tentu ini nggak produktif, ini bukan zamannya lagi. Karena sekarang adalah satu rezim one man one vote, di mana upaya-upaya semacam ini sudah bukan nggak berlaku lagi, memang tidak kemakan. Inilah seperti yang saya katakan tadi, yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kadung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lainnya nggak bisa mendekati dia. Dengan hanya mengandalkan Nasdem, maka Anies bisa dibuang kapan saja saat Surya Paloh nggak membutuhkan. Kalau menurut gua, ini salah satu kecerdasan politik Surya Paloh. Dia tahu banget Anies punya pemilih loyal, mungkin angkanya sekitar 20%. Sama seperti Ganjar Pranowo punya pemilih loyal, Prabowo punya pemilih loyal, dan pemilih loyal ini cenderung akan mengikuti siapa partai yang mencalonkan mereka. Tanpa gabungan dari mereka, Nasdem, PKS, dan Demokrat, Anies itu bukan siapa-siapa. Dia nggak punya partai, dia tidak mengendalikan permainan. Benar bahwa dia hanyalah boneka saja dalam game besar ini yang hidupnya tergantung dari belas kasihan Nasdem sekarang. Polisi dan kader Nasdem bubarkan peserta aksi tolak Anies di Aceh. Peserta aksi yang menolak kedatangan Anies Baswedan ke Aceh di Bundaran Lambaru, Aceh Besar dibubarkan polisi dan garda Partai Nasdem. Satu di antaranya ditahan karena dianggap sebagai provokator. Peserta yang tergabung dalam aliansi Milenial Cinta Demokrasi itu awalnya mencoba menghadang rombongan Anies Baswedan yang tengah bergerak di Bandara Sultan Iskandar Muda ke Masjid Raya Baitur Rahman pada Jumat 2 Desember. Mereka juga membawa spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Melihat hal itu, Garda Pemuda Nasdem dan polisi langsung melakukan sterilisasi dan mengusir pengunjuk rasa. Untuk menghindari gesekan antara pengunjuk rasa dan Garda Pemuda Nasdem, polisi akhirnya membubarkan pengunjuk rasa. Kemudian, satu di antaranya diamankan polisi. Kasat Intelkam Polresta Banda Aceh Kompol Suryo Sumantri Darmoyo membenarkan bahwa pihaknya bersama kader Nasdem membubarkan aksi tersebut. Menurutnya pembubaran itu lantaran peserta aksi tidak mengantongi izin dari aparat kepolisian dan untuk menghindari bentrokan antara kader Nasdem dan peserta aksi. Pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan dan menahan salah satu peserta aksi terkait kegiatan yang dilakukan oleh massa aksi tersebut. Namun, setelah dimintai keterangan, peserta aksi itu dilepaskan kembali. Wagub NTB mundur dari Ketua DPW Nasdem. Willy Aditya sebut tak pengaruhi pencalonan Anies Baswedan. Mundurnya Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalilah dari posisi Ketua DPW Partai Nasdem tidak akan berpengaruh pada suara partai dan pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Penjelasan itu disampaikan oleh Ketua DPW Partai Nasdem Nusa Tenggara Barat yang baru, Willy Aditya pada Jumat 25 November 2022. Menurutnya, keputusan DPP Partai Nasdem mencalonkan Baswedan sebagai Presiden 2024 mendatang justru telah meningkatkan popularitas partai dan nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu di NTB. Willy juga menilai bahwa saat ini magnet Partai Nasdem adalah Anies Baswedan, sehingga bagaimanapun seluruh pengurus dan kader harus mendukung Baswedan sebagai calon presiden. Ia menambahkan perilaku pemilih NTB itu sama dengan Aceh, yakni memilih capres terlebih dahulu baru pilih caleg dan partai. Ia menambahkan seluruh pengurus dan kader Partai Nasdem di NTB akan tetap solid meski ada pergantian ketua DPW. Sebab kata dia, bagaimanapun juga perubahan yang terjadi di tubuh Partai Nasdem NTB merupakan dinamika internal yang biasa terjadi, sehingga disikapinya pun juga secara internal.
Willy juga mengaku tidak khawatir dengan adanya desas-desus mundurnya Wagub NTB dari Partai Nasdem akan membawa gerbongnya untuk beralih ke partai lain. Sementara itu, Ketua Tim Pemenang Teritorial Partai Nasdem wilayah Bali, NTB dan NTT, Juli Sutisno Lais Kodat, mengaku optimistis suara Partai Nasdem dan Anies di NTB akan menang di NTB. Bahkan pihaknya yakin suara Baswedan di NTB mampu mendulang suara hingga 90%, sehingga suara Partai Nasdem juga ikut terangkat. Spanduk bertulis Nasdem akan gusur Parlok muncul jelang kedatangan Anies Baswedan ke Aceh. Jelang kedatangan calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan ke Aceh pada 3 Desember 2022, muncul spanduk yang menyerang Partai Nasdem Aceh. Spanduk yang dipasang di kawasan Lamsayun, Kecamatan Inginjaya, Aceh besar itu bertuliskan, Nasdem untuk restorasi Indonesia akan menggusur partai lokal di Aceh. Kemunculan spanduk yang memuat gambar Anies Baswedan bersama Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Teuku Taufikul Hadi tersebut baru diketahui pada Jumat 25 November 2022. Namun saat ini spanduk itu sudah diturunkan oleh pengurus partai tersebut. Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Aceh, Ramadana Lubis, dalam keterangan tertulis yang disampaikan ke serambinews.com Sabtu 26 November 2022 mengatakan bahwa spanduk yang mengatasnamakan Partai Nasdem merupakan bentuk politik adu domba dan fitnah terhadap partai tersebut. Nasdem sangat menyesalkan dan mengutuk keras upaya serta perilaku-perilaku yang berusaha mengadu domba antara Partai Nasdem dengan partai-partai lain serta mencoba membuat suasana tidak nyaman dan tidak kondusif di Aceh. Ketua DPD Partai Nasdem Aceh Besar Furqon Firmandes juga menambahkan, saat ini pihaknya telah mewanti-wanti kepada seluruh kader Nasdem agar selalu awas dengan tindakan sejumlah yang tidak bermaksud baik. Calon Presiden RI usungan Partai Nasdem Anies Baswedan dijadwalkan akan berkunjung ke Aceh pada 3 Desember 2022. Anies akan menyapa masyarakat Aceh lewat panggung silaturahmi Anies yang dipusatkan di Taman Sul Safiatuddin, Kompleks Anjungan Pekan Kebudayaan Aceh, Lamplit, Banda Aceh. Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Teuku Taufikul Hadi mengatakan panggung silaturahmi akan diawali dengan jalan sehat bersama Anies. Pada acara itu Nasdem menyediakan berbagai hadiah menarik seperti 2 paket umroh dan 2 sepeda motor dan puluhan hadiah hiburan lainnya. Taufikul Hadi mengatakan rombongan Anies akan mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar pada Jumat 2 Desember 2022. Rombongan Anies akan dipimpin Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dari bandara, rombongan menuju Masjid Baitur Rahman untuk melaksanakan sholat Jumat.